warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi kerajinan untuk pasar lokal. Saya akan membahas bagaimana proses pembuatan produk kerajinan sampai siap dijual, terutama di pasar dalam negeri. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama, saya akan membahas tahapan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Dalam membuat kerajinan, ada 4 tahapan utama yang perlu kita lakukan. Apa-apa aja sih tahapannya? Yuk, mari kita bahas. Jadi, tahapan yang pertama adalah pembahanan. Nah, tahapan ini itu bertujuan untuk menyiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Contohnya, kalau bahannya kayu, maka kayunya harus dipotong terlebih dahulu, dihaluskan, dan dikeringkan supaya mudah dibentuk. Lanjut tahap yang kedua, yaitu pembentukan. Pada tahap ini, bahan yang sudah siap dibentuk sesuai rancangan atau prototype. Proses ini sangat menentukan hasil akhir produk karena disinilah bentuk dan model kerajinan akan dibuat. Selanjutnya, kita masuki tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah perakitan. Tahap ini dilakukan jika produk terdiri dari beberapa bagian, misalnya seperti kursi ataupun meja yang memiliki beberapa sambungan. Lalu, semua bagian itu dirakit agar menjadi satu produk yang utuh. Nah, dan yang terakhir adalah finishing ataupun penyelesaian akhir. Finishing itu biasanya berupa pengecatan, pelapisan, atau pemolesan agar produk terlihat lebih menarik, rapi, dan siap dipasarkan. Nah, dalam produksi kerajinan, tentunya setiap produk akan memiliki kemasan. Kemasan ini memiliki peran besar dalam menarik minat pembeli. Secara umum, kemasan itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa-apa aja sih? Yuk kita bahas. Kemasan yang pertama adalah kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung melekat pada produk. Contohnya, plastik pembungkus, botol, atau wadah yang menyentuh produk secara langsung. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berisi beberapa kemasan primer. Misalnya, satu kotak yang berisi beberapa bungkus sabun atau lilin kerajinan. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier, yaitu kemasan untuk distribusi. Biasanya kemasan ini itu digunakan saat pengiriman dalam jumlah besar agar produk lebih aman dan mudah untuk dibawa. Selain itu, kemasan tidak hanya mempercantik tampilan produk, tetapi juga memiliki fungsi penting lainnya. Yang pertama, dapat melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. Yang kedua, memudahkan dalam membawa dan menyimpan produk. Yang ketiga, menambah daya tarik produk karena kemasannya bagus bisa membuat para pembeli tertarik untuk membelinya. Dan yang terakhir, kemasan juga berfungsi sebagai identitas atau brand produk, sehingga pembeli bisa mengenali ciri khas produk hanya dari kemasannya. Jadi, sistem produksi kerajinan untuk pasar lokal meliputi proses pembuatan produk dari bahan mentah hingga finishing, serta didukung dengan kemasan yang menarik dan fungsional. Semua itu bertujuan agar produk kerajinan memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing di pasar lokal. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem produksi kerajinan untuk pasar lokal. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.